Ketua, diserang, saham anjlok 23%. Investor asing jual besar-besaran, laporan jual kosong di mana-mana, harga saham turun 30%. Ketua, investor jual kosong menekan harga. Opini publik online tak terkendali. Orang-orang teriak agar kita Jalankan rencana A, beli saham C di posisi D. Siapa yang menyerang, musnahkan. Saya. ini. Harga mulai naik kembali. Investor mulai menutup posisi jual kosong. Hentikan pembelian. Belok buka posisi beli. Biar mereka datang tanpa bisa pulang. Dewa saham mengalahkan raksasa di Wall Street. Harga saham melambung. Strategi luar biasa mengubah kondisi sulit jadi sukses adalah teknik dewa saham, pelikan memakan naga. Di gedung ini ada kuil legendaris misterius di Wall Street, Guiyang International. Hari ini kita akan menyambut dewa saham di sini. Raksasa keuangan pencipta legenda Wall Street. Dewa saham dari timur yang menyapu bersih modal dunia dan timnya menghilang secara misterius. Kemana dewa saham pergi? Jangan beli. Kakak, melamar jadi pembantu kan? Dengar aku, hidup ini sulit. Saham ini buruk, pasti rugi. Pergi. Pemilik sebelumnya eksekutif bank. Saham ini pasti antang. Bukan, Bu, saham Anda ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin tahu saham apa yang saya beli? Direktur. Sudah terdeteksi. Direktur, kami kembali ke negara ini, jadi belum terbiasa dengan situasi di Jiangtai. Ditemukan bahwa yang meracuni Anda 5 tahun lalu dari Baichuan International. Baichuan International? Bagus. Bagaimana dengan dia? 5 tahun lalu wanita menjalin hubungan dengan Anda dan kini seharusnya bekerja di grup Muyu. Namun karena kesadaran samar, Anda tidak ingat wajahnya. Jadi kami perlu menyelidiki informasi yang lebih spesifik. Pergilah. Bagaimana saya bisa menemukannya? Tuan, Anda baik-baik saja? Anda adalah dewa saham. Bantu saya. Ayah. Anak kecil. Anda mengenali orang yang salah? Tidak, Anda adalah ayah Koko. Anak siapa ini? Liu Keke. Siapa menyuruhmu berteriak lagi? Permisi. Tidak apa-apa, ini anak Anda. Koko imut banget, ayahnya pasti ganteng banget. Bu, lihat paman ini, dia ganteng banget, pasti ayahnya Koko. Kenapa harus laki-laki? Saya punya 5 menit untuk mulai bekerja. Gaji bulanan 20.000 yuan, pekerjaan harian mengurus putri saya. Jika tidak keberatan, besok datang ke rumah mulai bekerja. Itu. Aku tahu. Maaf. Pria jadi pengasuh canggung, tapi putriku suka padamu. Ini kartu nama saya. Bukan, aku bilang. Muyu Group. Pak Liu, ada masalah. Beberapa direktur rapat direksi ingin menjual perusahaan ke Baichuan International. Segera kembali ke perusahaan. Kenapa masih diam? Cepat pergi. Kamu bawa paman ke kantor sebentar. Mama urus sesuatu, oke? Ok. Bagus. Pergilah. Tidak boleh. Perusahaan ini adalah kerja keras Liu. Tidak mungkin diserahkan ke Baichuan. Kalian, karyawan kecil, tidak ada hak mempertanyakan keputusan Dewan Direksi. Saya mungkin, Muyu Group. Setuju dialihkan ke Baichuan Internasional. Saya tidak setuju. Tuan Liu. Direktur Wang, kenapa adakan rapat dewan tanpa izin saya? Tuan Liu, kami juga demi kebaikanmu. Kamu dan Baichuan International membuat taruhan bisnis bahwa kami harus mencapai keuntungan 10% dalam waktu setengah tahun. Jika tidak akan terpaksa menyerahkan kepada mereka.
tahu semua orang tertekan. Ada 3 hari sebelum batas taruhan. Beri saya 3 hari lagi, saya akan menemukan cara 3 hari? Kamu tahu 10% keuntungan berapa? 30 juta, gabungan total kekayaan orang-orang di sekelilingmu ini. Bahkan tidak bisa menyaingi nodanya. Kalian. Paman, lihat gambar yang aku buat ini, bagus nggak? Bagus sekali. Kenapa cuma gambar mama dan kamu? Kok nggak ada papa? Koko nggak pernah ketemu papa. Selama ini mama terus mencarinya. Tinggalkan kehormatan dan keluar dari bursa saham. Supaya bisa fokus sepenuhnya mencarimu. Selama ini. Kamu di mana? Koko. Kamu sangat baik, pasti bisa temukan ayahmu. Tapi perusahaan ibu akan diambil alih oleh orang jahat. Jika kehilangan perusahaan, ibu jadi lebih sulit bantu Koko cari ayah. Diambil alih. Foto ini. Cepat taruh. Ibu bilang ini dewa saham, idolanya. Idola? Oh, ternyata penggemar. Takdir, aku bantu sekali. Grup Muyu sama sekali tidak punya kemungkinan menang. Setuju untuk alihkan perusahaan, angkat tangan. Selama ini kamu pergi kemana? Dirikan grup Muyu, bahkan di bursa, koleksi topengmu. Ingin capai tingkat yang sama seperti kamu, agar bisa lihat kamu lagi. Sekarang aku hampir tidak bisa bertahan. Makan sarapan. Pak Liu, saham kami semua digabungkan lebih banyak dari milikmu. Kamu bisa bersiap pergi. Siapa bilang dia harus pergi? Grupo Muyu masih punya kesempatan. Siapa bilang dia mau pergi? Grup Muyu masih ada peluang. Kamu siapa? Ini adalah Dewan Direksi Perusahaan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Dia pengasuh baru yang dipanggil. Seorang pengasuh juga bisa ikut campur dalam rapat tingkat tinggi perusahaan. Direktur Liu, begini caramu ajari mereka aturan? Kamu kira ini pasar sayur? Guyang bukan tempat untuk dikunjungi. Cepat bawa kakek keluar. Aku periksa data grup Muyu, industri teknologi berpotensi. Keuntungan masa depan sangat menjanjikan, jadi tidak perlu dipindah tangankan. Apa kamu tahu sebagai pengasuh, tidak melihat Tuan Liu tidak? Jangan tambahkan masalah di sini, pergi. Paman merawatku. Jangan membuli dia. Bisnis bukan sesuatu bisa dipahami pengasuh. Cepat bawa kok. Bukan. Menurut saya, Tuan Liu, jangan buang waktu semua orang karena seorang yang tidak berguna. Tidak bisa mengalahkan Baichuan International. Perjanjian pelepasan saham. Tanda tangani, Anda masih bisa ambil saham dan pergi. Ini bagus untuk semua orang. Tuan Liu tidak boleh menandatangani. Muyu Group didirikan oleh Anda dengan kerja keras. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada para bajingan di Baichuan International? Si cantik kecil. Batas waktu taruhan kita semakin dekat. Si cantik kecil. Batas waktu taruhan kami hampir habis. Aku datang untuk membantumu beres-beres. Semua, si cantik ini meminjam 20 juta dariku 6 bulan lalu dan membuat taruhan. Jika keuntungan grup Muyu tidak tumbuh lebih dari 10% dalam setengah tahun, maka grup Muyu harus diberikan padaku tanpa syarat. Bahkan kamu harus jadi milikku. Tuan Tang. Kami mengembalikan 20 juta itu, jaga sikap. Tang Baichuan, kamu ingin mengambil alih perusahaan Nona Liu dengan dalih meminjam uang. Hei, jangan bicara kasar begitu. Kalau begitu, bagaimana? Taruhan sudah jelas tertulis, jika tidak selesai. Tuan Liu kalian dan grup MUU akan jadi milikku. Hatiku ini sudah penuh dengan si cantik kecil ini. Tang, MUU belum kalah.
Jangan terlalu berlebihan. Marah ya, tapi sesuai taruhan. Kamu harus untung 3 juta. Kamu bahkan belum setengah jalan. Hanya tersisa 3 hari. Aku ingin tahu dari mana kamu akan mendapatkan setengah lainnya. Tidak ada cara lain. Tapi ada satu cara yang pasti berhasil. Cara apa? Saham. Kamu dengar apa yang dia bilang? Dia bicara tentang perdagangan saham. Aku dengar idolamu adalah dewa saham. 5 tahun lalu kamu pergi sendiri ke Wall Street. Dewa saham tidak terlihat, tapi entah siapa yang membuatmu hamil. Ada pepatah bilang, habis melahirkan jadi bodoh 3 tahun. Ini sudah 5 tahun berlalu. Kok kamu masih bodoh ya? Saya, Tang Baichuan, membangun kekayaan dengan bermain saham. Kalian semua, anak-anak yang belum dewasa. Siapa berani melawan saya? Apakah kalian atau kamu, atau mungkin? Oh, wajah baru ini. Ini adalah Tang, ini hanya seorang pengasuh. Pengasuh. Seorang pengasuh bisa ikut rapat kelas ini. Kamu, grup Muyu pasti gagal. Aku sarankan kamu menyerahkan grup Muyu padaku secepatnya. Dan kamu, aku bisa menjamin hidupmu nyaman di masa depan. Sudah cukup, Tang Baichu. Masih grup Muyu. Tidak boleh sembarang di sini. Jangan bilang aku tak beri kesempatan. Anakku Tang Hao, alumni Wall Street. Satu-satunya yang pernah bertemu dewa saham, jenius saham saat puncak. Jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkannya, aku pergi tanpa pikir panjang. 20 juta. Kamu bisa dapat 20 juta dari pasar saham. Aku anggap kamu menang, sayangnya di mataku. Kalian semua sampah. Hebatnya dari Wall Street, aku investasi saham untuk perusahaan 3 tahun. Orang bodoh, ini uang yang aku dapat bulan lalu dari saham. 1 miliar. Berapa uang di perusahaan kita? Pak Liu, hanya ada 10 juta. 10 juta untuk belajar main saham. NAK, sebenarnya kamu lebih berhati-hati. Jangan biarkan bos kita kalah habis-habisan. Dia malam-malam akan menangis, ayah jadi sakit hati. 10 juta jadi apa? Aku tetap bisa kalahkan kamu. Benar-benar tidak tahu batasnya. Berani menantang tuan muda Tang di bursa saham. Tuan muda Tang Audi Wall Street. Itu si jenius main saham. Aku rasa sampai akhir kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Tidak salah sedikit pun. Kamu cuma pekerja biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Tang? Biasa saja. Lin Dongxuan, di sini ada banyak saham bagus. Dengan bisnismu, meski di depanmu, kamu tetap tidak bisa memilihnya. Siapa bilang? Yang ini dan yang ini. Beli 3 saham ini. Beli 3 saham ini untukku. Paman, kita bisa menang tidak? 3 saham ini, kemakmuran palsu. Lindong membelinya. Akan kalah. Pembantu bodoh, ngerti saham nggak? Mengutuki Lin Ge kita akan kalah. Saham dibeli Lin Ge, bahkan orang nggak mengerti saham pun bisa lihat itu pasti naik pesat. Nggak ngerti, tutup mulutmu. Saham Lin Ge mulai naik. Guyang, bukankah Lin Ge akan kalah? Sekarang kalah, jadi pembantu. Belajar dari orang lain ikut saham, pikir diri sendiri dewa saham. Cepat jual, akan turun. Guyang, kamu nggak seneng lihat kita berhasil ya? Bertahun-tahun bermain saham. Mana mungkin lebih ahli dari kamu Pengasuh. 1 menit lagi. Omong kosong, sahamku naik pesat, pasti akan naik banyak. Kalau turun, akan ganti nama keluarga. Sudah cukup, Guyang. Ini bukanlah saham dibeli oleh investor kecil. Lindong berpengalaman, punya penilaian sendiri. Jangan bicara lagi. Lihatlah saham pilihan Tang, mulai meroket lagi. Tang memang jenius yang pulang dari Wall Street. Investasi ini langsung naik 10%. 10%. Cukup mudah untuk kalahkan grup Muyu. Sekarang jual semuanya. Selamat, Tuan Tang. Untung 10 juta. Om, gimana dong? Kalau mama kalah, gak ada uang untuk bantu keke cari papa. Gadis kecil.
Ibumu hampir kalah total. Sayangku. Bagaimana kalau begini kamu menggak kalah sekarang? Keuntungan 20 juta itu bisa aku berikan padamu. Setelah kamu menikah denganku, aku tidak keberatan membantu membesarkan anak ini. Jangan bully ibuku. Jangan terlalu sombong, jangan lupa sahamku masih naik. Betul. Harga saham Lindong naik pesat. Siapa yang kalah atau menang dengan Tang Baichuan masih belum pasti. Sudah 1 menit, cepat jual, akan turun. Guyang, kamu di pihak siapa? Masih bantu orang luar. Semua jangan ribut, perhatikan tren. Bapak Liu, pengasuh ini bicara omong kosong. Saya benar-benar tidak tahan. Saham dibeli Lin begitu bagus, bagaimana mungkin turun? Turun, saham Lin turun. Bagaimana mungkin? Barusan saja masih naik, kok bisa turun? Cepat jual. 3 saham pilihan Lindong total rugi 7 juta. Bagaimana bisa rugi sebanyak itu? Luar biasa, benar-benar luar biasa, sudah lama tidak melihat orang bodoh seperti kamu. Melihat saham naik langsung beli. Kamu kira kamu hebat, itu semua saham spekulan. Rugi habis-habisan, seperti saham ini. Aku di usia 3 tahun pun tidak akan membelinya. Kessel. Sekarang kalian hanya punya 3 juta saja. Kenapa semakin jauh dari untung, kalau terus begini? Kamu akan kalah habis-habisan segera. Tapi dengan orang-orang payah yang dia pelihara, kalah itu normal. Sudah bermain saham di Wall Street bertahun-tahun, kecuali Dewa Saham. Belum ada yang bisa menandingiku. Grup MU, you tunggu saja dan segera serahkan. Kenapa Guyang memprediksi Lindong kalah? Apa dia menebak kebetulan? Tapi kenapa dia berurusan dengan saham? Matanya berubah total. Sepertinya pernah melihat mata seperti itu di mana. Semuanya salahmu. Tadi aku hampir menang. Semua salah mulutmu yang sial, jadi aku kalah lagi. Berhenti, Lindong. Dia hanya beruntung menebak. Jangan ambil pusing dengan... Aku lihat. Baru mulai sudah saling menggigit. Di grup Muyu kalian, siapa berani tanding dengan anakku? Apa kamu? Atau kalian? Benar-benar penjkat semua. Paman, semua tebakanmu benar, kalau begitu bantu ibu dong. Cepat atau lambat Baichuan International akan aku urus. Hari ini kena di tanganku. Jadi ambil dulu bunga sedikit. Hei itu. Mari kita berkompetisi. Guyang. Mengatasi Tang Hao tak bisa mengandalkan keberuntungan. Aku ketua grup Muyu. Demi grup ini. Bahkan jika harus mengorbankan, aku juga harus menang. Cuma kamu. Anak. Dia sangat ingin segera menyerahkan perusahaan kepada kita. Tidak. Aku mengerti. Kamu ini sangat ingin segera menghabiskan uang. Carry Lassen untuk saya. Tang Baichuan bisa mencapai ini dari nol. Itu semua berdasarkan kemampuan. Anakmu memang hebat. Tapi aku belum tentu kalah. Jangan gegabah. Kamu tidak bisa menang melawan mereka. Kalau takut maju, jangan doakan Pak Liu kalah. Kenapa Pak Liu memilih pengkhianat sepertimu? Pak Liu, Anda pasti bisa menang. Anda lama di bisnis, bisa mengalahkannya. Pendant-tu Meunier Balkan, Calobercata sans Barangan Lagi, Keluar Darissini. Kamu bicara apa sih? Dengan kemampuanmu sekarang, kamu tidak bisa mengatasi apapun. Baiklah, Guyang. Kamu cuma pengasuh, terlalu pendek pandangan, belum melihat gejolak pasar saham. Kalau bicara lagi, aku benar-benar marah. Sepertinya kalian tidak mau menyerah. Pengasuh pria ini lebih tahu situasi daripada kalian. Kamu hanya punya modal 3 juta, sedangkan anakku punya lebih dari 1 miliar. Dengan apa kalian mau bermain dengan kami? 3 juta modal cukup. Ingat jurus andalan Dewa Saham? Burung menerkam naga. Jurus andalan Dewa Saham, burung menyerang naga. Katanya kalau pakai jurus ini bisa bangkit lagi. Cantik, jangan bilang cuma lihat jurus Dewa Saham. Kamu bisa pakai. Pertarungan puncak Dewa Saham ditonton banyak orang sedunia, tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa tiru, bahkan aku yang jenius. Juga cuma dapat seupil.
Kalau kamu bisa, 1 miliar ini semua buat kamu. Jangan pikir mata anjing ini pandang rendah. Dengan bakat Bos Liu, dia pasti bisa menang. Aku pilih 3 saham ini. Berhasil membeli. Aku akan pastikan kamu kalah habis-habisan. Beli semuanya dengan 3 saham ini. Om, Mama bakal menang gak? Jurus burung menelan naga bukan digunakan seperti itu. Bakal kalah nih. Kenapa bisa gini? Saham yang dipilih oleh grup Muyu jatuh lagi, modal 0 saham Tang Xiao naik lagi, laba 5 juta. Selesai. Kali ini selesai total. Mama, jangan menangis. Semuanya salahmu. Kalau bukan omong kosongmu yang mengganggu Pak Liu, dia tidak akan kalah. Kamu membuat kami celaka. Sudahlah, Lindong. Pak Liu kalah karena orang tak berguna ini. Saya rela kalah. Setuju untuk menyerahkan grup Muyu tanpa syarat kepada Baichuan International. Saya khawatir bukan hanya grup Muyu. Si cantik kecil. Dan kamu. Itu harus menjadi milikku juga. Kalian orang jahat, pergilah dan jangan ganggu ibuku. Bagaimana kalau aku menggertak ibumu, dasar bajingan kecil? Kamu menggigitku. Jangan khawatir, Paman tidak membencimu. Asal ibumu ikut, aku akan memberimu marga Tang. Lebih baik daripada jadi anak haram yang tidak diinginkan, kan? Kecantikan kecilku, bukankah kamu sering berkata? Kamu pernah tidur sama Dewa Saham. Hari ini akan kubiarkan kamu rasakan. Siapa di antara aku dan Dewa Saham yang lebih hebat di ranjang? Jangan ganggu ibuku. Nak kecil, berani menggigitku, ya? Kelompok MUU belum kalah. Pertandingan sesungguhnya baru saja dimulai. Pengasuh sialan. Kamu buta atau tuli? Bosmu sudah bilang kalah, kenapa kamu bilang belum kalah? MUU Group baru aja menjual saham tepat waktu. Dana sudah kembali. 10.000 kolam modal. Guyang, apa kamu masih merasa kita belum kalah cukup parah? 10.000 ini sama aja kalah. Oke, Guyang. Urusan di sini jangan dipikirkan. MUU Group kalah. Cepat pergi. Aku udah tanda tangan kontrak kerja, jadi aku anggota MUU Group. Akan membantumu memenangkan ini. Ayo. Aku akan bermain dengan kalian. Aku tidak salah dengarkan. Kamu. Hanya Sirang Penggasu. Kami sedang bermain saham. Pasar saham. Bukan sesuatu untuk orang biasa sepertimu, paham? Kenapa? Takut ya? Waktuku sangat berharga. Bermain denganmu sudah berkah besar bagimu. Tapi, hari ini aku senang, jadi kau pilih dulu. Tidak perlu. Kamu. Yang ini, pilihkan semua untukku. Ayo Koko, lihat mana yang kau suka. Yang 3 ini bagus, hijau, Koko suka. Koko pintar sekali. Warna ini segar, kita pilih yang ini. Ini adalah saham grup Muyu kami. Guyang, kamu sudah gila? Grup MUU sedang dalam kondisi seperti ini, lalu kamu pilih 3 saham ini? Ini sama saja dengan menyerah. Guyang, hentikan. 3 saham tidak mungkin menang. Kalau saya bilang bisa, ya pasti bisa. Sayangku yang cantik. Ini orang berbakat kamu cari. Saham yang dia pilih adalah yang paling tidak ada harapan. Artinya, anakku bisa bermain sesukanya. Jalan buntu baginya. 3 saham yang dipilih oleh Tang Xiao sedang naik lagi, dan sekarang kalau dijual bisa untung 2 juta. Tahu tidak bisa percaya padanya. Guyang, kamu terlalu impulsif. Jangan buru-buru. Biarkan mereka sombong. Bagaimana kamu masih berpikir bisa berbalik keadaan sekarang? Aku kasih tahu. Kecuali Dewa Saham datang dan melakukan jurus, burung menelan naga. Bisa bangkit, kalau tidak, tak bisa menyelamatkanmu. Jurus, burung menelan naga, bukan kebangkitan dari kematian, tapi hidup setelah mati. 3 saham dari MUU Group ini adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat di masa depan. Sekarang mereka terdesak ke keadaan putus asa, tapi dengan sedikit publikasi dan topik hangat sebagai dorongan. Langsung akan melonjak. Dan kenaikannya tak terukur.
Lihat saja semangatnya. Memangnya dia sudah jadi dewa saham, kan? Bilang naik, ya naik. Opini publik benar-benar ramai sekarang. Pak Liu, lihat ini. Sekarang semua berita, penuh berita dan video mereka membuli kita. Apa yang terjadi ini? Kenapa jadi trending begini? Siapa yang unggah video ini sebenarnya? Minje Balkan. Oke. Cuma sedikit omongan. Aku nggak percaya mereka bisa bangkit cuma karena ini. Pengasuh bodoh, kamu cuma punya modal 10.000. Kecuali kamu jago saham, aku nggak lihat cara kamu bisa menang. Kalau aku menang gimana? Kalau kamu menang, taruhan dibatalkan. Aku keluar dari pasar saham, nggak bakal main saham lagi. Semua uang 10.000 beli saham A. Naik, benar-benar naik. Waktunya, jual semua. Un toum limaratus ribu. Ini sudah 500. 500.000 semuanya beli saham B. 5 menit kemudian jual semua, beli semua, saat waktunya jual semua dana beli saham C. Ya. Kenapa dia paham saham? Setiap waktu penjualan dikuasai dengan sangat tepat. Kendali pasar saham sangat tepat. Kecuali dia. Tidak mungkin ada orang kedua yang bisa melakukannya. Jual semua saham B, un toum 2 juta. Itu tidak mungkin. Cuma sebentar saja. 100.000 jadi 2 juta. Kamu bukan pembantu biasa, 7 Anya siapa kamu? Bangkit dari keterpurukan, inilah kehebatan sejati dewa saham. Kamu dewa saham. Beli semuanya. Gawat, modal grup Muyu saat ini, meskipun beli semua, untung mungkin tidak melebihi Tuan Tang. Bagaimana mungkin? Salah hitung. Pasti benar. Mau mengalahkan Tang Xiao masih kurang 1 yuan. Bagaimana bisa begini? Apa ini benar-benar berakhir? Siapa bilang sudah selesai? Aku yang tambahkan 1 yuan itu. Kamu. Berhasil membeli, untung 25 juta. Bagus sekali, Mama. Kita akan menang. Tidak mungkin. Pembantu busuk ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Ini tidak mungkin. Koin emas ini bukan yang saya tinggalkan 5 tahun lalu. Guyang bukan dewa saham, Guyang. Kamu bisa jadi dewa saham yang melahap naga? Lihat di TV, langsung bisa. Jangan terlalu membanggakan diri. Kamu cuma beruntung saja, kebetulan. Dari mana kamu dapat topeng ini? Diberi teman. Teman. Sekarang teman kamu di mana? Saya juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun terus mencarinya, tapi tidak pernah menemukan jejaknya. Cepat lihat, saham grup Muyu tiba-tiba berhenti. Ini diberhentikan. Apa yang terjadi? Barusan baik, kenapa tiba-tiba diberhentikan? Bagaimana mungkin berhenti? Hanya ada satu kemungkinan, Guyang salah menilai, tidak naik lagi. Sudah kubilang, dia hanya pengasuh bau. Bagaimana bisa punya keterampilan saham? Gadis cantik ini harus menerima nasib, bukan? Tanda tangani ITU. Guyang. Bagaimana kau jelaskan? Tidak ada cara lain. Grup Muyu terlalu lemah. Tidak tahan dengan operasi saya ini. Sudahlah, kala ya kala. Kenapa banyak bicara, kau hanya seorang pengasuh. Kau sengaja membuat kita kalah. Sudah cukup, Lindong. Ini bukan salahnya. Pak Liu. Dia sudah seperti ini, kenapa tetap membela? Ini kesalahanku. Guyang hanya seorang pengasuh, bukan ahli saham. Sejak awal, tidak berharap terlalu banyak. Tanda tangani saja. Aku ajari kamu kelola perusahaan siang hari, dan mengajari kamu cara trading saham di malam hari. Jauh lebih baik daripada SI pekandang ini, kan?
Pak Liu tidak bisa menandatangani ini, saham dipilih Guyang, kita bisa terus bersaing. Kalian sudah kalah di saham terakhir, mau lawan apa lagi sama aku? Ini semua uangmu. Atau nyawamu yang tak berharga. Aku mau bertaruh satu ronde lagi. Taruhannya kali ini, diri sendiri. Taruhan sebelumnya. Kau dan grup Muyu sudah jadi milikku. Kenapa aku harus bertaruh lagi sama kamu? Aku bisa pergi denganmu, tapi aku tidak akan rela. Kalau taruhan kali ini aku kalah lagi. Aku akan rela ikut denganmu dan menyerahkan grup Muyu kepadamu. Pak Lu. Tidak bisa, taruhannya terlalu besar. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. NAK. Tunjukkan lagi keahlianmu. Supaya Pak Liu kalah dengan puas. Ya rela ikut kita pulang. Santai, aku jamin dia akan patuh. Saham ketiga ini belum dihentikan. Kita belum kalah. Guyang, jangan bikin masalah. Saham ketiga ini belum dihentikan. Naik terlalu cepat, sistem bursa saham ada kesalahan. Hanya berhenti sementara. Tunggu mereka selesaikan masalah dan keluarkan saham. Yang kalah tetap mereka. Bu, kurasa paman benar. Kita harus percaya padanya. Guyang, bisakah kamu diam? Kamu tahu trading saham. Apa kami idiot? Anda tak ingin tanggung jawab ini. Harga saham mereka telah mencapai batasnya. Begitu pertukaran dirilis, kami akan dapat melampaui mereka dengan segera. Aku sudah bilang apa yang perlu kukatakan. Percaya atau tidak? Apa yang kamu katakan itu benar. Tuan Lu, Anda tidak percaya pada orang bodoh ini. Lihat, anjing Anda lebih pintar dari Anda dan dapat membantu sistem pertukaran mengidentifikasi kesalahan. Tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali legenda pasar saham. Kau jangan-jangan mengira pengasuh ini adalah legenda pasar saham. Jangan salahkan aku kalau tak memberitahu, hanya 10 menit lagi sebelum pasar tutup. Kalau kau tidak segera memutuskan, akan benar-benar hilang harapan. Guyang, barusan kau kebetulan menebaknya dengan benar. Sama sekali tidak mengerti saham. Jangan ikut campur lagi. Kenapa tidak tahu harus pilih apa? Kamu bisa coba minta tolong padaku. Kalau aku lagi mood, aku bisa ajarin kamu. Tenang saja, apapun pilihanmu, kamu tetap akan kalah dariku. Toh, dalam dunia ini yang bisa melebihi aku hanyalah dewa saham. Saham ini paling berpotensi dari semua saham. Pasti bisa menang, aku pilih yang ini. Jangan beli. Guyang, kamu sedang apa? Guyang, kamu sedang apa? Bangset. Kesempatan terakhir bagi Bos Liu. Kalau Muyu kita hancur, bisa tanggung jawab? Kenapa melakukan ini? Aku sudah sangat jelas padamu, tak perlu beli ulang, apalagi saham yang kamu beli. Itu akan rugi. Sudahlah, kalah ya kalah. Dia cuma seorang pengasuh. Apa yang bisa kamu harapkan darinya? Aku nggak tahu gimana. Cukup, Guyang. Kamu berharap aku kalah ya? Ternyata aku salah lihat kamu. Kalau kamu hentikan transaksi, kita sudah menang. Hai Pengazubao, keluar. Cepat keluar. Sudah bikin kita susah begini. Pergi, pergi. Mama, paman bukan jahat. Jangan usir dia, oke? Usir dia karena mengecewakan kita. Kenapa masih belum pergi? Kamu tidak mungkin berpikir kalau saham yang kamu pilih benar-benar akan naik, kan? Ini trading saham, bukan belanja sayur di pasar. Bukan juga sesuatu yang bisa dipahami oleh orang rendahan sepertimu. Kalau begitu, aku pergi. Tunggu, itu apa? Guyang benar, saham ketiga belum dihentikan, masih terus naik. Ternyata, benar-benar seperti yang dikatakan pembantu ini. Mama, ku bilang paman tidak akan menipu. Benarkah salah menuduh Guyang? Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa saham naik? Ulamu, kenapa saham mereka naik tiba-tiba? Ini, Pergi. naik 3%. 6%. 10%. Masih naik. Untung 25 juta.
Anggaran tepat sasaran. Ini benar-benar keajaiban. Pak Liu, kita menang, keuntungan kita melebihi taruhan. Kita benar-benar menang. Dilakukan oleh Guyang. Tapi dia pengasuh. Bagaimana dia melakukannya? Selidiki latar belakang Guyang. Tang Baichuan, kami menyelesaikan taruhan melebihi kalian kalah. Kau tidak benar-benar mengira sudah menang, kan? Taruhan kita belum selesai. Ingin membatalkan kesepakatan. Kesepakatan apa? Kamu pikir keuntungan kecilmu bisa bertahan? Anaka hanya perlu menggerakkan jarinya. Semua saham milikmu akan merosot. Keuntunganmu akan jadi sia-sia. Apa maksudmu? Hari ini aku akan tunjukkan kepada kalian apa itu perang bisnis yang sesungguhnya. Keluarlah. Apa mereka lakukan? Dia berencana menyerang harga saham grup Muyu. Dia akan menyerang pasar. Tak disangka kamu ini pembantu, tapi punya pandangan. Betul, ini tim saya di Wall Street yang telah membantu menaklukkan banyak perusahaan kelas dunia. Menggunakan mereka untuk menghadapi kalian adalah kehormatan. Kalian pikir bermain saham hanya soal mengamati beberapa angka, dan sesekali mengolah berita tren. Sangat tidak profesional. Sekarang, aku akan menyuruh putraku untuk menunjukkan kepada kalian apa itu keahlian sejati. Kumpulan orang yang tak beraturan. Ngomong apa asal-asalan. Mereka adalah tim terbaik dari Wall Street. Pengasuh busuk, berani kasih komentar. Tahu kenapa Dewa Saham bisa kalahkan raksasa Wall Street? Karena dia punya tim. Tim saya ini diciptakan meniru dia. Sampai sekarang tak pernah kalah. Kali ini benar-benar tamat. NAK, bayar orang-orang sampai ini lihat. Tim super tiruan 2 saham kita sehebat APA. Dalam 3 menit, buat harga sahamnya jatuh. Saya. Harga saham grup MUU mulai jatuh. 30-28. 25, masih terus turun. Kenapa bisa jatuh cepat? Pak Liu, kalau begini harga saham kita turun. Naik turun saham itu wajar, balas saja. Kau ini pembantu menyebalkan, sempat bicara sarkas. Karena kamu, orang undang tim sehebat ini untuk lawan kita? Hanya dengan yang tidak becus. Seumur hidup jangan harap bisa kalahkan anakku. Grup Muyu pasti akan jadi milikku. Raja saham tidak dapat selamatkan kalian. Ikut aku. Pengasuh, kamu ngapain? Lepasin aku. Sudah, Guyang. Aku kalah kemampuan. Dengga? Harus tahu kapan menyerah. Oh tidak, harga saham turun lagi. Apa? Si cantik. Sudah kubilang. Kamu takkan lepas dari genggamanku. Barusan sombong kan? Sekarang lihat harga saham turun, diam. Sok jago di sini ya. Bansi. Bayar aku lawan mereka. Kamu gak bisa pertahankan. Guyang, kamu dukung siapa? Bukan hanya kamu yang bisa main saham. Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab. NAK, kalau dia mau carry mati sesepat ITU. Biar dia tahu apa arti keputusasaan. Mulai. Ya. Cepat lihat. Harga saham sudah turun ke 23. Sur un Doualagie à Canberranti. Itulah para elit dari Muyu Group. Lemah sekali, seperti kamu ini. Membersihkan toilet tidak diperlukan. Mana mungkin, aku sudah begitu berusaha. Kenapa ini masih turun? Menggunakan strategi konsentrasi dana untuk menyerang pasar. Kalau kamu bertahan, kamu tetap akan kalah. Kamu tutup mulut. Kamu omong kosong, hakmu menyalahkanku? Benar, semua salah Guyang. Kita pasti menang. Karena dia memprovokasi Tuan Tang. Tuan Tang tidak mengirim orang menurunkan harga saham kita. Jika kita tidak melawan, Tuan Tang akan memberi kesempatan. Semuanya salah dia. Sudah, diam semua. Mereka menargetkan aku. Bahkan tanpa Guyang, mereka juga akan menyerang grup Muyu. Tang Baichuan, biar aku yang melindungi. Kamu bukan tandingan mereka. Grup Muyu makna khusus bagiku. Meski ada satu peluang kecil, aku tetap harus berjuang. Beli saham seharga 25 per saham dari investor retail. Berhasil membeli 2.000 lembar. Belum cukup, beli lagi. Presiden Liu ingin membeli saham investor retail harga lebih tinggi. Naikkan harga saham kita. Beli 2.000 saham, lihat hasilnya berhasil.
Harga saham mulai naik ke bagus, 23.5, 24, harga saham naik kembali. Guyang, kamu bilang Direktur Liu bukanlah tandingan kita. Kenapa sekarang harga saham naik lagi? Kamu cuma pembual yang tak berguna. Kita tertipu. Terjebak dalam rencana si brengsek ini. Guyang, bicara seenaknya saja. Direktur Liu sudah susah payah menaikkan harga saham, kamu masih bicara omong. Jangan omong kosong, cepat hentikan mereka, kita terkena jebakan dia. Dia ingin kita naikkan harga saham, lalu dia bakal hancurkan pasar biar kita rugi besar. Cukup, Guyang. Jangan menilai perang dagang seperti ini dengan pengalamanmu yang minim. Sebelumnya kamu beruntung saja, kamu enggak paham main saham. Lebih baik kamu fokus pada pekerjaanmu sebagai pengasuh. Lanjutkan Pembelian berhasil, banyak investor retail ikut beli, harga saham naik ke 27. Lihat Penggasu bodoh. Apakah ada turun seperti yang kamu bilang? Bos lu. Saham grup Muyu jatuh lagi. Mana mungkin. Harga saham sudah ditarik naik oleh Bos Liu, kok bisa turun lagi? Gimana, sekarang percayakan, kamu kira menyimpan masker ajaib itu bisa membantumu? Apakah dia bisa menyelamatkanmu? Bahkan kalau Dewa Saham datang, dia juga nggak bisa bantu kamu. Terima aja, jangan keras kepala. Tengge ya. Aku hanya perlu mendorong putraku sedikit lebih keras. Semua saham grup Muyu akan turun secara drastis. Dan perusahaanmu akan bangkrut. Sekarang kamu tidak punya ruang untuk bergerak lagi. Maaf. Aku tetap tidak bisa membawa grup Muyu ke tingkat yang setara denganmu. Bahkan tidak punya kekuatan untuk bertemu denganmu. Aku kalah. Aku mengaku kalah. Direktur Liu. Tidak perlu bicara lagi. Ini karena kemampuanku kurang. Meskipun tanding ulang, tetap bukan lawan mereka. Benar sekali. Dewa Saham hanyalah legenda. Kita yang sebenarnya. Raja Pasar Saham. Datanglah ke kamarku malam ini. Mewakili Dewa Saham untuk mengajarmu. Orang yang diinginkan adalah aku. Sebelum itu, aku akan membahas masalah grup Muyu. Pastikan tidak melibatkan kalian. Pak Lu. Bawa masuk saja. Aku minta bantuan untuk menjual semua propertiku. Bagi uang ini kepada kalian. Jangan karena aku mengorbankan masa depan. Pak Liu, kenapa Anda melakukan ini? Anda begitu baik pada kami. Bagaimana mungkin kami pergi saat ini? Kami tidak akan pergi. Perusahaan lain memeras. Hanya Pak Liu yang peduli. Pak Liu, kami tidak pergi. Untuk grup Muyue, kita yang mendirikannya bersama. Meski bangkrut, kami tetap tidak akan pergi. Kami juga tidak mau uang ini. Berani mengambilnya, bukan manusia. Ya, kita pasti tidak akan mengambil. Dengan paman di sini, kita tidak akan kalah. Koko baik. Maafkan ibu. Ibu tidak bisa memberikan kamu kehidupan yang lebih baik. Guyang. Ambil uang ini dan cari pekerjaan lain. Guyang, kamu laki-laki atau tidak? Pak Liu sudah menjual rumahnya demi kita, dan kamu ingin pergi setelah mengambil uang. Kamu berharap babysitter bicara perasaan? Orang dari lapisan masyarakat bawah seperti ini tidak tahu berterima kasih. Paman, apakah kamu benar-benar akan pergi? Keke biarkan dia pergi. Guyang. Kamu datang mencari uang, kan? Aku tidak akan membuatmu rugi. Ambil. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ambil uang, pergi cepat. Enjing tahu berterima kasih. Mereka mengatakannya, aku sendiri merasa malu untuk mengambilnya. Sepertinya salah lihat orang. Kalau kamu benar-benar dia, kenapa serendah ini? Tantikku sayang. Tidak enak kan rasanya dikhianati. Tunggu itu apa serangan Tuan Tang gagal harga saham grup MUU tidak jatuh lagi. Gu yang berhasil melindunginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Liu tidak bisa memecahkan situasi mati ini. Bagaimana seorang pembantu melakukannya? Ibu,
Aku tahu Paman tidak meninggalkan kita. Paman hebat. Guyang yang melakukannya. Hei pengasuh busuk, bagaimana mungkin kamu bisa menahan serangan tim terbaik anakku? Maaf, sepertinya rencana kalian untuk membuat grup Muyu bangkrut harus bubar. Sebenarnya ini apa sih? Dana Tuan Tang tidak tepat waktu terakhir kali, jadi bisa mengambil kesempatan. Tadi itu, Bilang pengasuh menahan seranganku? Jadi ternyata itu hanya keberuntungan. Apakah ini hanya kebetulan? Ini bukan kebetulan, apa itu? Kamu berharap seorang pengasuh bau untuk bantu. Ini benar-benar lelucon besar. Guyang, kenapa masih duduk di sana? Cepat pergi. Grup Muyu belum kalah, masih bisa bertahan. Guyang, berhenti. Jangan buang harga diriku. Menghadapi mereka belum mencapai harga diri. Kamu pengasuh bau, benarkah kamu pikir kamu dewa saham? Jika hari ini berhasil mempertahankan, aku akan berikan Baichuan International padamu. Jika hari ini berhasil mempertahankan, aku akan berikan Baichuan International padamu. Ini kan kamu yang bilang. Kenapa? Kamu benar-benar mau tanding denganku? Guyang, jangan gegabah. Baichuan International nilainya miliaran. Dia mengirimkan langsung ke tangan kita. Bagaimana mungkin aku tidak 100 miliar bisa beli banyak makanan enak. Guyang, kamu benar-benar sudah gila. Tim elit ada di sana, kamu cuma pengasuh, bagaimana bisa dibandingkan? Apa kamu pikir keberuntungan sekali bisa mempertahankan segalanya? Semua ini adalah hasil perjuangan nyata, hanya bisa dibandingkan dengan tim top seperti Dewa Saham. Kamu seorang pembantu, bisa membalikkan keadaan? Anakku, kalau pembantu ini ingin mati, biarkan dia melihatnya. Buat dia mengerti bahwa keberuntungan tidak bisa bertahan seumur hidup. Baiklah, anggap saja seperti jalan-jalan. Ini adalah kesepakatan taruhan baru. Tanda Tanganilla. Jika kamu menang, aku akan memberikan Baichuan Internasional kepadamu. Tapi jika kamu kalah, kamu akan menjadi seperti dia. Tetaplah dan jadilah anjingku. Guyang, jangan setuju padanya. Kamu bukan tandingan Tang Hao. Aku berjanji padamu. Penghinaan diri sendiri. Bagus. Si cantik kecil. Simpando Kumana ini. Nanti kalau dia kalah, aku bakal bayarkan dia tetap di sini, jadi bidaka seperti kamu. Aku juga akan menyuruh dia berlutut. Lihat bagaimana kamu melayaniku. Guyang, terlalu emosional. Tidak perlu pertaruhkan masa depan hanya karena perkataanku. Aku punya masalah dengan Baichuan International sejak lama. Pas hari ini untuk menyelesaikannya sekaligus. Perusahaan Baichuan International bernilai miliaran. Apa masalah yang bisa kamu punya dengan seorang? Bisa ada masalah apa? Kamu sungguh pelupa, Tang Baichuan. 5 tahun lalu di Wall Street kau menjebakku dan memberiku obat. Lupa. Hari ini, aku akan menghitung semua utang baru dan lama. Apa katamu? Apa katamu? Serang. Ya. Lima tahun lalu, kenapa bisa kebetulan di Wall Street? Gawat Pak Liu, di internet ada berita buruk tentang grup MUU. Pemegang saham tak bisa jual saham mereka. Sekarang mereka menyerang kami. Nama baik kita hancur total. Pengasuh busuk sudah lihat ini? Aku gunakan setengah kekuatan, dan kalian sudah tidak bisa menahan. Main-main denganku, aku bikin hidupmu susah. Tenaga kerja kurang, butuh orang. Biar aku. Koko, kenapa ikuti dia berbuat keributan? Orang seperti itu tidak bisa membantu kita. Kita bilang Paman tidak bisa, tapi Paman selalu menyelamatkan kita. Aku percaya Paman dan akan bersamanya memberi pelajaran pada penjahat yang mengganggu Mama. Bahkan gadis kecil yang belum disapih pun kalian pakai. Tampaknya grup Muyu benar-benar kehabisan orang. Kamu. Apa kamu? Aku akan tunjukkan bagaimana putraku sedikit demi sedikit membuat kalian bangkrut. Pasar bursa tutup dalam 5 menit. Lihat bagaimana bisa balik keadaan. Perkebalikan. Takutnya Dewa Saham pun turun tangan, tidak ada peluang. Paman, bagaimana kita mengajarkan pelajaran orang jahat? 5 menit seharusnya cukup. Kita butuh 1 orang lagi. Aku datang.
Selesai, bahkan Pak Liu gila dengan pengasuh ini. Grup Muyun benar-benar hancur. Guyang, apa rencanamu? Menjatuhkan harga saham grup Muyun. Ada celah. 5 menit. Bisa kumpulkan dana, bisa lawan balik. Tapi dana kita sudah habis. Aku kenal perusahaan modal Ventura. Gunakan paten inti perusahaanmu sebagai jaminan, dana cepat beres. Aku nggak salah dengar kan? Pengasuh sial ini bilang dia kenal modal Ventura. Apa jangan-jangan perusahaan bodong yang banyak di pasaran? Kenal modal Ventura, lalu kenapa? Tinggal 5 menit. Dia juga nggak mungkin bisa menyelesaikannya. Pengasuh ini nggak bisa dipercaya. Bos Liu dirugikan olehnya. Kinshu, bantu aku urus sesuatu. Kamu nggak berpikir kalau cukup dengan telepon bisa menyelesaikan pembebanan aset, kan? Apakah ada perusahaan yang sehebat itu? Ada kemampuan itu, kamu bakal tahu. Beneran bisa lakukan itu? Tiga paten teknologi, benar-benar dibebani jaminan pinjaman 50 juta. Kamu bohongin anak kecil ya. Satu telepon bisa menyelesaikan gadai paten. Di dunia ini, perusahaan mana yang sehebat itu? Jangan sampai kamu dibohongi pengasuh ini. Kamu sudah lihat dengan Dari perusahaan investasi tidak terkenal. Percayakan, aku bilang paman sangat hebat. Ini tidak mungkin. Pengasuh ini mengenal perusahaan investasi. Guyang, bagaimana kamu melakukannya? Kenal orang itu dan merasa paten perusahaan kalian cukup bagus. Aku tahu kondisi perusahaan Muyu. Kalau bisa gadai paten, aku sudah lama melakukannya. Guyang, sebenarnya kamu itu siapa? Punya dana, lalu kenapa? Hanya kurang dari 5 menit, aku tidak percaya kamu bisa menang. Hancurkan pasar untukku. Baik. Koko, jual saham A, B saham C teknologi inti. Pusatkan semua dana beli saham harga rendah. Mengerti. Lapor paman, sudah beli semuanya. Tahan harga saham, jangan biarkan menyerang. Mengerti. Pergi. Diterima. Lihat, harga saham Muyu Group sudah normal kembali. Harga saham Muyu Group sudah normal kembali. Hanya dewa saham bisa melakukannya. Bagaimana bisa melakukannya? Apa yang terjadi? Bukankah kalian elit? Bagaimana pembantu busuk menaikkan harga saham? Kalian sampah. Tuan Tang, ini tepat waktu. Dia memanfaatkan kesenjangan untuk membeli banyak saham kami. Kami tidak punya kesempatan melawan. Tidak mungkin jendela begitu singkat, hanya dewa saham yang bisa menangkap. Hei, pengurus rumah tangga, bagaimana melakukannya? Kabar baik untukmu, ini cuma pemanasan. Serangan balik sebenarnya baru saja dimulai. Pasar tutup kurang dari 2 menit lagi. Kita bisa? Orang lain tidak bisa bukan berarti aku, Koko. Mengerti. 3 saham Tang Xiao jatuh. Saham-sahamku ini adalah 3 saham paling potensial dari Baichuan International. Kapan kamu mulai menyerang harga saham kita? Maaf. Saat mempertahankan harga membosankan, aku suruh Keke beli saham di Baichuan International. Dalam 2 menit, jual dengan harga terendah. Seharusnya membuat Baichuan International kalian rugi sebentar. Si jahat, pakai cara kalian menggertak ibuku untuk menggertak kalian. Gimana rasanya? Pertahankan harga untukku. Tapi Tuan Tang tidak bisa, tidak ada celah. Kami tidak punya kesempatan stabilkan harga saham. Harga saham Baichuan International masih anjlok. 20%. 25%. 30%. saham Baichuan International jatuh ke batas bawah. Waktunya tiba. Waktu sudah habis. Sekarang periode istirahat. Hanya bisa beroperasi besok. Dalam semalam, Baichuan International mungkin sudah bangkrut. Anakku, ada apa? Anakku. Pertahanan yang kokoh seperti tembok baja ini. Pengaturan tim yang luar biasa tanpa celah ini. Serangan balik yang mematikan ini. Aku pernah melihat ini di satu tempat. Itu adalah pertempuran puncak dewa saham di Wall Street. NAK. Cara ini hanya bisa dilakukan oleh dewa saham. Tapi kenapa dia bisa melakukannya? Guyang, bagaimana kau bisa tahu cara dewa saham? Kecuali
Kau adalah dewa saham itu sendiri. Apa? Guyang, dia dewa saham. Bagaimana mungkin? Dia cuma penjaga anak, mana mungkin jadi dewa saham? Dewa saham sudah lama menghilang. Kalian semua tertipu olehnya. Bos Liu, Anda meminta memeriksa identitas Guyang, sekarang selesai. Data menunjukkan Guyang kembali dari Wall Street, biasa saja. Sejak pulang ke negara ini tidak bekerja, pengangguran. Kamu bukan dewa saham. Selain itu, saya juga mendengar kabar bahwa dewa saham sudah pulang ke negara dan sekarang di Jiangcheng. Dia sekarang ada. Jejak sang dewa saham terlalu misterius, kita tidak punya kekuatan untuk melacaknya. Kenapa setiap kali begini? Susah payah dapat sedikit info tentang akhirnya sia-sia. Sepertinya berita tentang kepulangan saya sudah menyebar. Mengungkap identitas sekarang hanya akan menambah masalah. Mencarinya akan semakin sulit. Jadi maksudmu, Guyang sama sekali bukan dewa saham? Dia cuma pengasuh anak yang beruntung tadi. Kalau bukan karena uang dari perusahaan modal Ventura, saya sudah menang. Guyang, kamu ambil untung tapi masih berpura-pura jadi dewa saham. Malu dong. Aneh. Paman begitu hebat. Kenapa bukan dewa saham ya? Aku tahu, Paman pasti lebih hebat dari dewa saham. Guyang kenapa bohong pada kami? Kamu ada masalah, kapan aku bohong? Dari awal sampai akhir, siapa dengar aku bilang aku dewa saham? Sudahlah, jangan bilang lagi. Bagaimanapun juga, kalian sudah kalah. Tolong tepati janji. Benar. Taruhannya jelas. Kalau kalian kalah, Baichuan International jadi milik kami. Siapa bilang kalian menang? Pak. Siapa bilang kalian menang? Pak. Kenapa dia di sini? Dia ayahnya Pak Liu. Tunggu, orang tua di sebelahnya. Kayaknya aku pernah lihat dia. Diam. Dia itu ketua bursa saham. Parentis saham domestik. Otoritas mutlak di bidang keuangan. Pertaruhan kita hari ini dilakukan di bawah pengawasannya. Kamu takut padanya. Dia orang jahat besar. Ketua Liu. Kenapa membuat Anda berdua terkejut? Karena kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Diminta mengakuisisi perusahaan kecil saja tidak bisa. Ayah. Kamu menyuruh mereka mengakuisisi Kalau tidak bagaimana? Perintah Bu Liu untuk menghancurkan perusahaanmu, perusahaan sepertimu. Saya tidak akan peduli. Ayah. Kenapa melakukan ini? Liu Muyu, perhatikan statusmu. 5 tahun yang lalu, kamu sudah diusir dari keluarga Liu, bukan lagi putriku. Kenapa Direktur Liu dan ayahnya bermusuhan? Pelankan suaramu. 5 tahun lalu, Direktur Liu di Wall Street hamil di luar nikah. Ketua Liu merasa ini mencoreng nama. Direktur Liu diusir dari itu adalah hal menyedihkan yang tidak ingin Direktur Liu bicarakan. 5 tahun yang lalu di Wall Street. Apa itu orang dari malam itu? Segera periksa info tentang Liu Muyu. Kejadian terpenting 5 tahun lalu saat dia hamil di luar nikah di Wall Street. Baiklah Direktur Liu. Kami datang kali ini bukan untuk menyelesaikan urusan pribadi kalian. Mari kita umumkan hasil taruhan kali ini. Ketua. Bukankah hasilnya sangat jelas? Mengapa masih perlu diumumkan? Apa yang kamu tahu? Aturan bursa adalah ketua. Pengumuman terakhir adalah hasil yang sah. Apa kalian sampah ini meragukan ketua? Sudah, hasil taruhan tadi semua sudah melihat. Mengalahkan Baichuan International. Kami yang menang. Tunggu saja, serahkan Baichuan International padaku. Sekarang saya akan mengumumkan taruhan bisnis MUU Group dengan Baichuan International ini. Baichuan International yang menang. Apa? Ketua, Anda salah? Barusan jelas-jelas mengalahkan mereka. Kami menang. Kalian menurunkan harga saham Baichuan International. Tapi Guyang bukan karyawan resmi MUU Group. Kalian menggunakan orang luar untuk taruhan. Itu sudah melanggar aturan taruhan bisnis. Jadi tidak bisa dihitung. Faktanya kami yang menang. Ketua, apakah itu tidak adil? Peraturan adalah peraturan. Jika semua orang menang dengan melanggar aturan, pasar finansial kita akan kacau. Semuanya salah Guyang. Dia tetap ingin ikut meski tidak diizinkan. Kalah ya kalah, apa gunanya menyalahkan pembantu itu?
Salahkan diri sendiri yang tidak berguna. Sudah dibilang ini cuma buat main-main. Kalian masih menganggapnya serius. Kalau aku sungguh-sungguh main dengan kalian, pembantu itu tidak ada kesempatan menyentuh saham. Ketua ini tidak adil. Saya minta pertandingan Geelong. Kamu bilang ulang ya ulang. Apakah bursa ini milik keluargamu? Dan kenapa kamu berhak untuk ulang? Masih mengandalkan pengasuh keberuntungan ini. Namun, meskipun kali ini kalian tidak menang dalam taruhan, tapi karena penampilan bagus kalian kali ini, saya tetap memutuskan untuk mempertahankan keberadaan grup Muyu. Selama di KTT investasi global berikutnya kalian bisa mengalahkan Baichuan International. Buktikan kemampuan kalian, maka hasil ini bisa batal. Pertahankan perusahaan kalian. Serius? Apa yang membuatmu senang? Kalian ini kampungan. Tahu apa itu konferensi investasi dunia? Konferensi investasi dunia adalah kompetisi bagi perusahaan terbaik dunia di pasar saham, menguji pengelolaan dana dan pengendalian risiko. Yang jadi juara pertama akan diakui oleh rekanan finansial dunia dan mendapatkan investasi. Diadakan tahunan. Tahun ini giliran negara kita. Kami bahkan tidak tahu soal ini. Bagaimana bau itu tahu? Apa gunanya tahu semua ini? Sejak Dewa Saham menghilang di puncak investasi dunia ini, yang paling mungkin menang hanya anakku. Pada saat itu, semua konglomerat investasi dunia akan berinvestasi pada kita. Kalian akan selamanya kutindas. Kemenangan kita kali ini hanya kebetulan. Saat itu akan ada perusahaan top dunia. Bagaimana kita bisa menang? Agar bisa bertemu dia lagi, aku harus berani mengambil risiko. Apapun yang terjadi, kesempatan satu-satunya menyelamatkan grup Muyu. Aku harus berusaha. Aku setuju ikut konferensi. Mengalahkan Baichuan International. Tapi sebelum itu, Ketua Liu, karena kamu tak mengakui aku sebagai putri, silakan meninggalkan tempat ini. Aku datang kali ini bukan untukmu. Apa maksudmu? Serahkan Koko. Aku ingin membawanya kembali ke keluarga Liu. Apa yang kamu bikin? Kali ini kalian bisa memenangkan pertandingan. Karena Koko memiliki bakat luar biasa. Dia adalah jenius keluarga Liu. Bersamamu hanya akan menyia-nyiakan bakatnya. Aku bawa dia kembali ke keluarga Liu dan dibimbing. Penjahat, aku tidak akan tinggalkan Mama. Berhenti berharap jika mati. Tidak biarkan Koko pergi denganmu. Jika kau tidak setuju, tidak masalah. Aku akan membuat grup Muyu bangkrut secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari 3 jam, laporan kebangkrutan dan likuidasi akan ada di mejamu. Ini kebangkrutan perusahaan. Jika perusahaanmu bangkrut, apa yang tersisa untukmu dan anak kecil ini? Aku takut kita harus tinggal di bawah jembatan. Jangan biarkan orang jahat mengganggu ibuku. Dasar brengsek, berani menggigit aku. Pak Liu salah, Keke adalah jenius yang Anda pilih sendiri. Aku salah. Baiklah, Keke adalah jenius seperti itu. Hanya keluarga Liu yang bisa mendidiknya, biarkan dia ikut kamu. Seperti kamu, hamil sebelum menikah. Membuat malu keluarga Liu kita. Keke punya ayah. Tidak takut ayah Koko akan menyalahkan? Ayah. Jangan bilang lagi bahwa ayahnya adalah Dewa Saham yang pernah tidur denganmu. Ayahnya Koko. Tidak bisa bilang, kan? Beritahu mereka ayah Koko adalah Dewa Saham. Mereka hanya akan lebih kejam memanfaatkan Koko. Aku tidak tahu dia di mana. Sebenarnya kamu suka main-main dan tidak tahu siapa. Membuatmu hamil. Keluarga Liu punya putri yang tidak tahu malu seperti ini. Sanggup memelukkan bagi keluarga. Kalian terlalu berlebihan. Keke tumbuh besar di depan kita. Tidak ada bol membawanya pergi. Kalau perlu kita lawan mereka, bukan begitu? Lawan, jangan mereka bawa Kiki. Jangan, Ibu. Aku ikut mereka. Keke. Ibu, perusahaan, satu-satunya kesempatan ketemu idolanya. Koko tidak ingin Mama kehilangan perusahaan. Koko akan makan dan tidur tepat waktu, menjaga dirinya sendiri. Lumuyu. Melihat bakat Koko, aku beri kamu satu kesempatan terakhir.
Asalkan kamu di konferensi dunia. Mengalahkan Bai Chuan International untuk juara, memulihkan reputasi hilang keluarga Liu selama bertahun-tahun. Kamu bisa bawa Koko pulang, atau jangan berharap bertemu dia lagi. Kalian punya hak apa? Koko memang putri dari Bos Liu. Jika kamu berani membawanya pergi, pastikan kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Dengan kekuatan grup Muyu saat ini, tidak mungkin bisa menang melawan keluarga Liu. Menang di puncak pertemuan hanyalah harapan terbesar. Membantu mereka sedikit, kami setuju. Guyang, apa yang kamu bicarakan? Kenapa membuat keputusan? Pengasuh bodoh. Koko baik padamu, tapi kamu mendorongnya ke lubang api. Begitu caramu membalas Liu, pengecut. Aku benar-benar salah menilai. Mama jangan salahkan paman. Koko mau pergi dengan mereka. Koko. Mama minta maaf padamu. Mama, Koko percaya pada paman. Paman bilang kita bisa menang, kalahkan penjahat itu. Di konferensi kali ini, paman bisa juara dan jemput Koko pulang. Benarkah, paman? Kita janji ya, kalau janji semua keinginan bisa tercapai. Oke. Janji setia, 100 tahun tak bisa berubah. Jangan berubah. Aku beritahu satu rahasia lagi. Menurutku paman lebih hebat dari Dewa Saham. Kalau begitu, kita bertemu di puncak. Aku menantikan kinerja dari grup Muyu kalian. Kakek. Kata-kata ketua tadi hanya untuk didengar saja. Kamu hanya beruntung berkat pengasuh sial ini. Di puncak kali ini, aku akan membuatmu kalah. Bahkan tidak ada sehelai kain untuk menutup malu. Dan kalian ini orang bodoh, aku akan buat kalian kalah di puncak seperti anjing berlutut padaku. Pengasuh Bao, tunggu saja aku dengar kamu menggonggong seperti anjing. Kuk kuk kuk. Sekarang penting membawa Koko kembali. Konferensi satu-satunya kesempatan. Pak Liu, sungguh harus dengar si pengasuh ini ikut konferensi apa itu adalah lomba yang diikuti oleh semua grup papan atas dunia. Kita belum tentu bisa tahan di ronde pertama. Bagaimana melawan Tang Hao, jadi bagaimana membawa Koko? Benar Pak Liu. Tang Hao menggunakan Uang didapatkan dari pasar saham bulan lalu, membuat kita tak tahan ikut konferensi. IT Menggunakan triliunan sumber daya. kita mungkin tidak punya peluang menang. Semuanya salahmu, karena kamu, kita jadi pasif. Sudahlah Lindong. Demi kakek. Aku harus menang. Guyang. Harap keputusanmu kali ini. Jangan kecewakan aku. Kamu ada di Jiangcheng. Mengapa kamu tidak datang menjengukku? Kamu tahu anak perempuan kita dibawa pergi? Halo pemirsa. Ini acara tahunan. KTT Investasi Dunia terdiri dari 2 putaran. Tahun sebelumnya, juaranya Raja Saham, tapi dia menghilang. Siapa juara kali ini? Tunggu dan lihat. Paman dan Bunda. Pak Liu tidak meminta kamu ke sana. Bahkan membawa pengasuh. Sampah ini, bagaimana kamu bisa menang? Lebih baik bersujud memohon padaku. Aku bisa meminta Tuan Liu agar kamu bertemu anakmu. Tang Baichuan, dunia memperhatikan KTT investasi ini. Jangan berlebihan. Jika kami mengalahkanmu sekali, kami bisa kedua kali. Sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Semua KTT yang kalian hadiri sebelumnya tidak sebanding dengan level yang satu ini. Takut maka cepatlah pergi. Tempat top level seperti ini tidak cocok untuk orang seperti kalian. Tang Hao, silakan datang. Orang seperti kamu tidak pantas bertarung langsung dengan saya. Itu dia. Pak Liu, Anda kenal dia? Dia adalah putri kedua keluarga Liu. Bertahun-tahun di luar negeri, keberadaannya misterius.
Tak disangka dia kembali dan bergabung dengan Baichuan International. Orang ini tidak hanya misterius tapi juga sangat rahasia karena dia pernah menjadi trader dalam tim sang investor legendaris dan mengikuti sang legenda mengalahkan semua raksasa di Wall Street. Lu Piao Piao. Setiap tim harus menunjukkan kemampuan mengelola risiko perusahaan. Saham-saham di atas adalah saham berkualitas rendah segera turun. Siapapun yang bisa membangkitkannya dan mendapatkan keuntungan tertinggi adalah pemenang. Tantangannya terlalu besar. Saham-saham sudah turun selama bertahan-tahan. Bagaimana cara mengoperasikannya? Babak pertama sudah sesulit ini. Baichuan International mange lui arcan bombe bezar. Ternyata Nona Liu Piao pernah menjadi trader investor legendaris. Bagi perusahaan peserta, ini benar-benar kabar buruk. Ternyata dia orangnya. Penjualan besar olah penjual pendek luar negeri, lap. Seseorang yang selalu tertinggal kapan jadi elit. Nona Liu, menghadapi sampah ini, cukup main-main, tidak perlu tenaga penuh. Saya tidak percaya saya kalah dengan seorang pedagang dari tim Dewa Saham. Tidak ada artinya. Yaompin, apa yang saya lihat? Nona Liu tidak melakukan perdagangan, hanya menekan satu tombol, saham Lindong langsung anjlok. Apakah ini sihir atau kengerian dari tim Dewa Saham? Bagaimana bisa? Liu Piao tidak bergerak. Bagaimana dia bisa menjatuhkan harga saham Lindong sampai... Dia tidak melakukan apa-apa, hanya kesalahan dari dia sendiri yang menyebabkan saham anjlok. Guyang, apa kamu omongkan? Saham sampah ini tidak bisa digoreng. Saya kalah karena dia bertindak duluan. Jika dia bertindak lebih dahulu, dia juga kalah. Baru saja mulai, sudah seperti anjing menggigit anjing. Kalian baru mulai. Sudah bikin harga anjlok. Bagaimana main lanjutannya? Siapa yang bisa lawan aku dari Baichuan International? Aku datang. Guyang. Aku janji pada Koko untuk menjemputnya kembali. Dengda ada yang pakai jurus dua saham, ternyata kuma sireng penggasu. Buang waktu. Maksudnya Nona Liu. Sudah lama di samping Dewa Saham. Menyerap teknik Dewa Saham, dia hanya seorang babysitter. Tidak layak membawakan sepatu Miss Liu. Sudah selesai belum si ekor bus? Kamu. Saham yang dipilih Miss Liu adalah Tianling Industrial. Turun selama 3 bulan. Lalu dia membelinya dan mulai naik. Miss Liu layak disebut elit tim Dewa Saham. Marie Lia Sam Piliang Guyang. Guyang memilih saham terbesar yang bermasalah baru-baru ini, yaitu Wantan Energi. Celaka, Wantan Energi dikejar modal barat. Hampir bangkrut, saham ini tidak mungkin bangkit. Kenapa memilihnya? Benar-benar lucu, kamu berharap seorang pengasuh bisa memilih saham yang sangat bagus untukmu. Tampaknya tidak perlu Miss Liu turun tangan, dia sudah kalah. Orang ini biasanya sombong sekali. Saat momen penting, paling tidak berguna. 2 menit. Apa dalam 2 menit menyerah? 2 menit untuk selesaikan kalian. Tanpa membual, kamu Perusahaan Tianling dipilih Nona Liu. sudah naik lebih dari 3%. Lihatlah saham yang kamu pilih, masih tetap turun. Kamu menggunakan nyawa. Awalnya saya pikir kamu bisa sampai sejauh ini. Sedikit kemampuan, hanya bicara besar. Benar setelah dua saham menggelang. Nilai konferensi ini semakin rendah. Pak Liu tidak bisa, kita ganti orang. Dia sudah mempermalukan kita. Tunggu sebentar lagi. Meningkatkan harga saham Wancar Energi mudah. Mereka memiliki tambang besar di dalam negeri. Posting analisis tentang Wancar Energi di forum finansial, klaim terobosan bisnis, sudah bisa menarik perhatian industri. Kemudian pesan besar dipecah menjadi banyak pesan kecil. Masuk diam-diam, waktu berbeda, harga berbeda. Akan menciptakan kesan pembelian investor retail dan institusi. Sebentar lagi. Akan menarik perhatian ikut-ikutan. Trik ini. Cara manipulasi ini kenapa terasa begitu familiar. Bicara banyak bisa menang. Ini main saham. Bukan pertunjukan komedi. Meskipun kata-katamu seindah apapun, apa gunanya, tetap kalah. Si tidak berguna ini masih berpura-pura mistis. Bisa mulai sekarang. Cepat lihat. Harga saham Wantan Energi benar-benar naik. Apa? Benar-benar naik.
Kupikir naik banyak, hanya 1%. Kenaikan ini masih kalah cepat dibanding saham buruk ini turunnya. Pengasuh bodoh ini memang beruntung. Pas waktu Wantan Energy mengalami kejutan terakhir, jadi hanya naik sedikit. Opérazi Guyang, me maman Brikita Kejutan Kessil. Dia berasal dari pengasuh, tidak bisa dibandingkan dengan elit dilatih dewa saham. Fakta membuktikan bermain saham butuh kemampuan, tidak bisa berspekulasi. Benarkah mengandalkan keberuntungan? Tetapi mengapa taktik perdagangannya tadi memberi saya perasaan yang sangat familiar? Kamu memang memberiku sedikit kejutan, tapi itu masih jauh dari cukup. Selanjutnya, aku akan memberitahumu perbedaan antara kamu dan aku. Ya ampun, saya mendapat kabar. Nona Liu memakai koneksi dan sumber daya di Wall Street untuk menyampaikan kabar baik tentang Tianling Industrial. Investor mengikuti jejaknya dan membeli sahamnya. Harga saham Tianling Industrial melonjak. Lihat, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Ini sudah sepenuhnya berakhir sekarang. Guyang, begini, ini profesional kelas atas. Kamu, pengasuh anak kelas bawah, mungkin tidak akan pernah bertemu koneksi-koneksi top di Wall Street seumur hidupmu. Benarkah? Kalau begitu, lihat saja harga saham siapa yang lebih tinggi sekarang. Apa? Saham Gu yang sebenarnya melampaui Nona Liu. Guyang, kamu melakukannya. Tidak mungkin, ini saham sampah. Bahkan pakai cheat tidak bisa. Bagaimana si pengasuh ini melakukan? Kenapa koneksi saya di Wall Street tidak sebanding dengan operasi sederhana itu? Tianling Industrial, akhirnya kamu gunakan kekuatan luar untuk menaikkannya. Dewa saham tidak pernah mengajarkanmu? Main saham itu seperti membangun rumah, tanpa fondasi kokoh, meskipun naik tinggi, akan jatuh. Bermain saham itu seperti membangun rumah. Tanpa fondasi yang kokoh. Meskipun naik tinggi, akhirnya akan runtuh. Bagaimana kamu tahu semu? Nona Liu, jangan terlalu pusing soal ini. Cepat cari cara untuk mengalahkannya. Benar, risiko di Tianling Industries masih terkendali. Kita bisa masukkan semua uang dan terus berkembang. Gak nyangka, pertemuan pertama ternyata seru banget. Saham Nona Liu dan Gu Yang kok bisa imbang. Seperti dua naga besar saling kejar-kejaran. Siapa sebenarnya yang akan jadi pemenang akhir? Gu yang menarik harga saham naik sudah jadi keajaiban, sekarang bisa bersaing dengan Liu Piao. Dia elit dalam tim dewa saham. Bagaimana Gu yang bisa melakukannya? Bagaimana ini terjadi? Masih bisa menyusul? Ternyata kemampuan seperti ini. Ayah, ini operasi rutin tim dewa saham. Nona Liu dengan dewa saham di pasar saham tidak pernah kalah. Kita akan menang. Kamu benar, hampir tertipu anak ini. Nona Liu dulunya orang di sisi dewa saham, tidak bisa dibandingkan dengan pengasuh level bawah ini. Guyang, aku akui sebelumnya meremehkanmu. Pengasuh tetap pengasuh. Amatir tidak akan pernah menyamai profesional. Ternyata hanya ketakutan sia-sia. Jika Piao punya kemampuan seperti ini, seperti apa tingkat dewa saham? Jika dapat melihat dewa saham bergerak, aku tidak akan menyesal meski mati. Sudah kubilangkan, paman lebih hebat dari dewa saham. Diam kau, Liu Muyu mengajarmu seperti ini, tidak tahu tata krama. Sombong. Dia seorang pengasuh, bagaimana mungkin bisa sebanding dengan dewa saham? Tidak mungkin. Aku menaikkan harga saham setinggi ini, kamu masih bisa menyusul? Operasi ini kecuali dua saham, kamu. Melihat ini, kamu tidak punya cara lain. Sekarang giliranku. Apa yang kuliah? Gu yang berhasil membalikkan keadaan, meninggalkan saham Tianling jauh di belakang. Tidak, ini benar-benar seperti penggilingan tingkat. Seorang pengasuh biasa justru mengalahkan para ahli tim dewa saham. Ini adalah pembalikan terkuat sejak konferensi investasi dunia. Bagaimana mungkin? Piao mengikuti dewa saham bertahun-tahun terbalik oleh pengasuh. Sudah kukatakan, paman lebih hebat dari dewa saham. Lihat cepat, Tianling Industrial yang dipilih Nona Liu bukannya menyusul, malah jatuh aneh. Ini benar-benar menjejekkan. Grup Muyu menang dari Baichuan International. Aku yang kalah. Rumah tanpa pondasi, setinggi apapun, suatu hari akan runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua, saya ingin melaporkan grup Muyu pasti curang. Gu yang hanya seorang pengasuh, Nona Liu adalah elit yang diajarkan langsung oleh dewa saham. Bagaimana mungkin dia kalah? Dia pasti curang. Tidak ada pelanggaran oleh Gu yang ditampilkan di sistem, jadi pemenang konferensi pertama adalah Gu yang, grup Muyu. Saya mengumumkan pemenang pertama adalah Grup Muyu.
Selanjutnya adalah waktu istirahat. Ini tidak masuk akal. Kita akan kalah, bagaimana Guyang membalikan kita? Keberuntungannya luar biasa. Pandangan dan cara ini tidak mungkin hanya mengandalkan keberuntungan. Guyang, kamu siapa? Mengabasi saya dalam waktu singkat, ilit di sekitar 2 saham pun tidak bisa. Tidak. Seluruh dunia ada satu orang yang bisa. Kamu. Hubungan dengan 2 saham. Apa maksudnya? Nona Liu, Guyang pengasuh biasa, tidak ada hubungan dengan dewa saham. Operasi Guyang tadi bukan orang baru. Kalau benar ada hubungannya dengan dewa saham, maka mengalahkan Piao bisa diterima. Operasi kamu, aku hanya pernah melihat dari satu orang. 2 saham itu. Apakah kamu pernah bertemu 2 saham? Guyang, teknik trading ini diajarkan oleh dewa saham. Kamu pernah Nona Liu. Dia tidak mungkin bertemu, dewa, saham, hanya pengasuh. Jangan sampai kamu tertipu. Benar, mereka tak berguna, tidak pantas menyusahkan kita. Diam. Pengasuh menjendalakan tepat setelah bertemu 2 saham dan menerima ajaran. Di mana sebenarnya Guyang sang dewa saham itu? Tolong beritahu aku, dia sangat penting bagiku. Identitas mereka belum jelas. Aku tidak bisa mengungkap diri. Kalau tidak, media akan datang. Bukan hanya tidak bisa fokus lagi untuk menyelidiki hal ini, tapi juga bisa menyulitkan mereka. Sebenarnya, aku sungguh tidak tahu. Saya cuma babysitter biasa. Dulu, saya pernah nonton video tentang dewa saham di internet, saya belajar sedikit tentang itu. Penjelasan Anda terlalu sipil. Dengan kemampuan Anda, jika tidak ada 2 saham, Anda tidak akan penyelesaikan. Meremehkan orang Tiongkok. Tingkat saya di dalam negeri paling bawah. Apa? Lihatlah pengasuh di dalam negeri, pembersih, dan penjaga, bahkan ibu-ibu yang hanya mencuci sayuran dan memasak sebenarnya sangat hebat. Jangan meremehkan orang. Jangan pura-pura. Ini karena keberuntungan. Kalau saya melakukannya, saya bisa menang lebih baik. Master sejati di masyarakat. Paham, Tuan Guyang. Saya akan meninggalkan dunia pergi ke masyarakat berlatih sampai aku menjadi aku kembali belajar lebih lanjut. Pergilah. Nona Liu. Guyang, belum pernah bertemu dewa saham? Benar belum pernah. Kenapa bisa begitu? Sudah di puncak investasi dunia. Berdiri di ketinggian sama seperti dulu. Kenapa kamu masih tidak muncul? Sebenarnya kamu di mana? Nona Liu, pengasuh itu penuh dengan kebohongan. Jangan tertipu olehnya. Itu hanya karena dia beruntung saja. Saya akan mencurahkan sumber daya untuk mendidikmu. Kamulah masa depan keluarga Liu. Paman. Saya menyarankan Anda jangan memprovokasi Guyang. Ali dari kalangan rakyat terlalu menakutkan. Piao. Sudah pergi? Begini saja sudah disebut elit tim dewa saham? Mereka kurang terampil, belum sehebat Tuan Muda. Lu Tuan Fong. Kita menang. Sekarang bisa kembalikan keke pada Mama. Syaratku, kamu harus mengalahkan Bai Chuan International di World Summit dan jadi juara, baru bisa bawa keke pergi. Kapan aku bilang kamu bisa bawa dia pergi sekarang? Apa kalian sudah menang? Nona Liu baru kembali ke tanah air, tidak paham pasar bisnis domestik. Kalian beruntung menang sekali. Masih ada pertandingan kedua, tentang manajemen dana perusahaan. Pertandingan langsung antara MUU Group dan Bai Chuan International kami. Lupa kasih tahu kalian, sesuai aturan puncak, hanya perusahaan dengan lebih dari 10 miliar dana lancar yang boleh ikut serta. Kalian, Grup MUU, belum berkualifikasi ikut. Ini 10 miliar. Grup MUU bisa keluarkan sebanyak itu? Pak Liu, walau harga saham perusahaan naik kembali akhir-akhir ini, total di rekening cuma 50 juta. Segitu sedikit, jelas tidak cukup untuk ikut serta. Kalau Grup MUU mau ikut, harus kumpulkan 10 miliar dalam 12 jam. Guyang, kamu pemenang kali ini. Kamu bisa memutuskan untuk ikut atau tidak. Guyang, apa yang kau pertimbangkan? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Lomba kedua ini, kita tidak bisa bersaing. Guyang. Tidak peduli, kamu sudah membantuku. Tidak akan menyalahkanmu, ini salahku keke. Ibu, jangan menangisi keke. Keke baik-baik saja. Aku akan ikut lomba kedua ini. Paman, apakah kamu mau ikut lomba kedua demi keke? Keke, kamu lupa. Kita kan sudah janji. Syukurlah, keke tidak perlu dibawa pergi. Guyang. Terima kasih. Ini benar-benar kejutan.
Pengasuh licik ini sedang pura-pura, kamu tidak bisa lihat, ada 10 miliar aliran kas di sini. MUU Group bahkan tidak mencapai 50 juta, kamu tidak layak. Sebelum kamu diusir dari keluarga Liu, mungkin kamu bisa mendapatkan sebanyak itu. Sekarang, kamu hanyalah pecundang yang tidak bisa mendapatkan kembali putrimu. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan kami? Punya ibu seperti kamu sungguh sial sekali. Memelakan nama keluarga Liu. Guyang, kamu bahkan tidak tahu aturannya, tapi bersikeras ikut serta. Sekarang jadi begini, puas? Bagaimanapun juga, ini salahku, tidak melindungi Keke, tidak bisa menyalahkan. Karena kamu sudah tahu kesalahanmu. Tinggalkan grup Muyu. Aku dapat membawamu ke keluarga Liu untuk berkumpul dengan Keke. Jika tidak mempermalukan keluarga Liu, aku beri pengecualian. Dan izinkanmu mengelola beberapa industri di pinggiran keluarga Liu. Kamu suruh aku tinggalkan Pilih anak perempuan atau perusahaan, pikirkan sendiri. Grup Muyu harapan bertemu Dewa Saham. Keke putriku, lebih penting dari nyawaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku punya 10 triliun ini. Bisa mati kalau tidak sombong, orang miskin seperti kamu, 100 triliun duit mainan kamu mungkin tidak bisa dapatkan. Kenapa? 100 triliun itu banyak? Tidak banyak, memang tidak terlalu banyak. Kalau kamu tidak bisa menghitung, biar aku bantu. Kamu sebulan dapat 3,000. Dapat selama 10, 20, 50 tahun. Maaf. Sampai kamu meninggal, uangnya mungkin belum tercapai. Sekarang, waktumu tinggal 12 jam. Aku ingin lihat bagaimana kamu dapatkan uang sebanyak itu. Tidak perlu 12 jam. Maksudmu apa? Kamu bilang 10 jam? Bisa dapat 100 miliar. Inilah orang yang kamu andalkan, badut. Malunya sampai ke panggung KTT dunia. 10 jam terlalu lama. Pengasuh Bao. Kamu pasti tidak mau bicara 1 jam. Guyang, jangan mempermalukan diri di sini. Dalam 1 jam, mau kumpulkan dana liquid 10 miliar, bahkan keluarga Liu tidak bisa. Kamu seorang pengasuh. 10 menit. Dana 10 miliar masuk ke grup MUU. Guyang, jangan bertindak impulsif. Tidak bisa melakukan ini. Lihatlah. Bahkan cantikku tidak percaya padamu. Kamu, pengasabau, harus menghadapi kenyataan. Qin Shu. Kirimkan 10 miliar dalam 10 menit. Qin Shu. Kenapa nama ini terdengar familiar? Kayaknya pernah dengar. Qin Shu, kirimkan 10 miliar dalam 10 menit. Apa kamu tahu? Seluruh Baichuan International baru pas 10 miliar. Di Jiangcheng. Yang bisa kumpulkan jumlah ini cuma keluarga Liu. Ketua itu cuma seorang pengasuh buruk, kira-kira bisa kenal siapa sih? Menurutku, orang itu juga seorang pengasuh. Paman, benar bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Bisa. Guyang, jangan bicara lagi. Tidak ada gunanya ribut lagi. Ketua, silakan bersih-bersih tempat, orang seperti ini. Memang tidak layak ikut pertandingan kedua, sesuai aturan, perusahaan tanpa arus kas 10 miliar gak boleh ikut. MUU Group kehilangan hak untuk terus ikut pertandingan. Menurut aturan, 10 menit sudah habis, kenapa kita disuruh pergi? Guyang. Walaupun kamu pemenang sebelumnya, kamu tetap tidak boleh meremehkan aturan seperti ini. Kecuduan. Jangan marah. Para Kuyang urus orang kampungan ini. Hei, usir semua orang kampungan ini keluar. Ayo coba lihat siapa yang berani. Tuan Gu, ini 100 miliar yang Anda minta. Perempuan ini siapa? Pernah lihat dia di suatu tempat. Maaf, Tuan Gu. Bank Jiangcheng tidak bisa menyediakan uang tunai segera, jadi aku harus memindahkan brankas mereka ke sini. Palsu ini semua palsu. Guyang. Aku tahu, pasti kamu yang menyewa aktor. Orangnya mungkin palsu. Apakah emas ini juga palsu? Direktur Liu, sungguhan. Direktur Liu, emas ini ditambah gedung komersial di Wall Street. Totalnya 1 miliar.
Aku pribadi sepenuhnya tanpa syarat mensponsori grup Muyu. Kenapa mau membantuku? Kamu teman tuanku, jadi otomatis juga temanku. Kalau temannya dalam kesulitan, tentu aku harus bantu. Guyang bisa dalam waktu singkat mendapatkan aliran kas. Di kota Jiang, hanya satu orang bisa ini. Kamu beneran itu? Bukan. Ini semua berkat teman. Saya bantu telepon. Yang utama tetap kalian. Grup Muyu punya kekuatan, layak diinvestasi bukan? Benar, Presdir Liu. Kekuatan grup Muyu memang sepadan dengan 10 miliar ini. Pak Gu, bisa kita bicara sebentar? Satu telepon bisa punya dampak besar. Guyang, lalu siapa sebenarnya identitasmu? Direktur, orang yang diminta Sudah ditemukan. sudah ada hasilnya. 5 tahun lalu, gadis itu kembali ke negaranya, lalu hamil. Karena hamil di luar nikah, dia diusir dari keluarga oleh ayahnya. Selama 5 tahun, dia membesarkan putrinya dengan susah payah. Dari pedagang kecil, dia membangun perusahaan bernilai miliaran. Dia adalah presiden grup MUU, Liu MUU. Ternyata memang benar dugaan saya. Itu dia. Apakah ketua ingin saya memberitahu dia kebenarannya? Selama 5 tahun ini, mereka pasti menjalani hidup yang sulit. Saya ingin memberi mereka kejutan. Hey Tang Baichuan. Barusan kamu bilang kalau kami bisa kumpulin 100 miliar, kamu akan sujud panggil ayah, kan? Ayo sujud sekarang. Tang Hao panggil kakek. Kamu. Punya uang sedikit bukan apa-apa. 100 miliar itu cuma tiket masuk. Kompetisi kedua adalah kekuatan perusahaan. Aku ingin lihat kalian bodoh ini bisa lawan Baichuan International ku gimana. Mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan punya 100 miliar. Mengapa? 100 miliar itu juga akan menjadi milikku lambat laun. Saatnya menyelesaikan semua urusan dengan mereka. Para penonton, acara terakhir di World Investment Summit sedang berlangsung sengit. Setiap perusahaan membawa aset miliaran untuk berkompetisi. Pemenangnya akan menjadi bintang finansial dunia di masa depan, sementara yang kehilangan akan jatuh ke dalam jurang. Tidak akan bisa bangkit lagi. Tuan Lu. Apakah pengasuh ini bisa diandalkan? Tidak tahu, babak kedua tentang manajemen keuangan. Analisis data. Pilih saham terbaik dari puluhan gigabi untuk diinvestasikan. Guyang tidak kenal perusahaan kita. Ini agak sulit baginya. Guyang, kamu ngapain? Ya ampun, Guyang sedang menganalisis data proyek grup MUU dengan kecepatan luar biasa. Suda Empire c'est paru Solze. Ini data proyek puluhan gigabi. Apa otaknya lebih hebat dari komputer? Guyang berhasil. Pak Liu, apakah kita punya harapan? Bagaimana mungkin? Baru menyelesaikan kurang dari 10%. Bagaimana dia melampaui saya sejauh ini? Ayah, cepat cari cara. Jangan khawatir. Aku sudah atur sesuatu di komputer dia. Dia akan segera kalah. Apa yang terjadi? Komputer Guyang rusak di tengah-tengah. Bagaimana ini Apa yang terjadi? Penjaga buruk, tidak mungkin kalian menang melawan anakku. Bahkan Tuhan tidak membantu kalian. Tanpa data separuh lainnya, bagaimana kamu memilih saham terbaik? Penjaga buruk, kamu pasti kalah. Tang Baichuan, kalian yang mengacaukan. Ketua, lapor. Mereka yang merusak komputer Guyang. Jangan asal menu da kayak anjing. Madam yang mana lihat aku ngapret komputer ini. Kamu. Ketua, mohon Anda yang menilai. Mereka tanpa bukti. Memfitnah orang baik, memang tidak ada bukti. Sesuai peraturan, ini harusnya kesalahan Guyang sendiri. Semua akibat ditanggung grup MUU. Ketua, ngomong gitu nggak adil. Nggak adil lalu mau gimana? Tapi kalian nggak ada buktinya. Panikan buat apa? Nah, sekarang komputer rusak datanya juga hilang. Meskipun ganti komputer, data nggak bakal balik, terus gimana mau tanding? Ambil data cadang. Hei! Sesuai aturan, setelah pertandingan dimulai, semua perusahaan peserta dilarang mengambil barang dari luar. Untuk mencegah kecurangan, Tuan Tang benar, untuk memastikan keadilan kompetisi, memang ada aturan ini. Sekarang semuanya berakhir. Aku sarankan kamu tetap pasrah saja. Tanpa data selanjutnya, kamu tidak mungkin mengalahkanku. Siapa bilang analisis data harus pakai komputer?
Semuanya sudah ada di otakku. Kamu benar-benar bisa bicara sembarangan. Itu ada puluhan G data. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghafal. Dalam beberapa menit. Ada satu orang yang bisa melakukannya. Ada orang yang bisa melakukannya. Dulu dia mampu mengingat seluruh data dari 20 konglomerat asing dengan otaknya dan menemukan celah untuk menembusnya. Dia legenda tak terkalahkan di pasar saham. Kamu berbicara Benar, itu adalah raja saham. Sayangnya, raja saham sudah lama menghilang. Pengasuh apes ini seumur hidupnya tidak mungkin bisa mencapai tingkat raja saham. Bagaimana kamu bisa begitu yakin raja saham sudah menghilang? Proyek bagian belakang grup Muyu. Yang paling berpotensi investasi adalah AI generasi kelima. Ternyata benar-benar ada proyek ini. Apakah Gu yang mengingat semua data? proyek baru kita dirikan, dan Guyang sudah mengingatnya. Apakah Guyang? Lebih dari setengah pertandingan sudah berlalu. Bahkan jika memilih saham yang buruk, bisa apa? Sahamku sudah melampauimu jauh sekali. Guyang menyia-nyiakan banyak waktu. Kalau tidak kita bisa tertinggal sejauh ini? Lindong, kamu di pihak siapa? Kalau bukan karena Guyang, kita sekarang tidak punya hak berdiri di sini. Percaya padanya. Siapa memberi kalian kepercayaan diri? Saham kereta listrik yang saya pilih ini, sudah dioperasikan oleh Baichuan International sejak 5 tahun lalu. Harga sahamnya sudah mulai meroket. Bagaimana kalian mau bersaing dengan saya? Makna kereta listrik di era ini tak perlu dijelaskan lagi. Baichuan International sudah merencanakannya 5 tahun lalu. Terlihat betapa jauh pandangannya. Harganya telah naik dari 5% menjadi 7%. L'IAPI Liang-Guyang, AI Generasi Kelima. Masih stagnan. Mengalahkan perusahaan bernilai miliaran tidak cukup hanya dengan ingatan baik. Dengar-dengar Guyang malah memilih saham yang tidak punya perkembangan. Kamu salah. AI generasi kelima disebut kehidupan digital. Bisa menyimpan semua ingatannya sendiri dengan teknologi. Bahkan jika manusia mati, bisa menjadi kehidupan digital dan terus hidup. Itulah proyek yang giat diteliti di seluruh dunia. Wah, hebat sekali. Proyek dalam eksplorasi. Belum sebanding saham kereta listrik Tang Baichuan. Tenang saja, dengan dia di sini, segalanya akan berbeda. Apa Yang Kulia. Saham AI generasi kelima Muyu Group juga mulai naik, dan kecepatannya lebih cepat dari saham kereta listrik Baichuan International. Bagaimana mungkin saham yang dipilih pengasuh bisa naik? Saham ini seharusnya tidak naik. Bagaimana dia ternyata benar? Dan kecepatannya sangat cepat. 3%, 4%, 5% jika berlanjut. Bisa mengalahkan Tang Hao. Analisis data pemilihan saham Guyang. Sangat presisi. Sejak dewa saham menghilang. Belum melihat metode perdagangan sebaik ini. Apa mungkin Guyang? Seorang pengasuh acak saja bisa memilih saham yang bisa menyaingi saham yang kami kembangkan selama 5 tahun? Ayah, cepat pikirkan cara, jangan biarkan dia menang. Cepat bergerak, ayo. Lumayu Guyang. Selama saya, Tang Baichuan, Ada, kalian takkan pernah bangkit. Apa yang terjadi? Saham yang dipilih Gu yang tadi baru saja naik pesat. Sekarang tiba-tiba berhenti. Habis sudah, Bos Liu. Data proyek AI kita telah dihancurkan. Bagaimana bisa jadi begitu? Mereka sengaja menyebarkan berita ini. Data sudah hancur, investor mana yang mau beli saham kita? Kalian yang urus Tang Baichuan lagi. Betul, itu saya. Saya akui. Data saya yang suruh hancurkan. Berita juga saya yang suruh sebar. Ketua. Apakah Anda akan mendengarkannya dan tidak peduli soal ini? Ini kejahatan keuangan, dijatuhi hukuman penjara. Tang Baichuan, apa lagi yang mau kamu katakan? Kecua jangan marah dulu. Hari ini ada lebih dari 20 perusahaan yang bertanding. Hanya 2 dari kita yang berpeluang menang. Muyu Group sudah tidak ada harapan. Jika saat ini Anda menyingkirkan Baichuan International kami, itu sama saja dengan memberikan piala kepada Muyu Group. ITU tidak adil.
Ketua. Apa Anda berniat untuk tidak peduli? Tidak pilihan lain, untuk kepentingan umum, bisa minta maaf kepada Guyang. Dia merusak aturan. Saya memang merusak aturan. Jadi bagaimana? Kalau bisa, suruh pembantu ini menaikkan harga saham ini untuk saya. Kalau dia bisa menang, saya, Tang Baichuan, akan keluar dari pasar saham dan tidak akan bermain saham lagi. Itu yang kamu katakan. Lebih baik kamu lihat dulu saham pilihanmu ini, sudah jatuh parah. Penurunan 3% bisa jatuh banyak sekali? Ini baru permulaan saja. Berita tentang data kalian yang hancur sudah menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya akan jatuh lebih cepat. Kondisi buntu, bahkan dewa saham tak bisa menyelamatkan. Guyang, kamu pasti kalah. Guyang Jangan Buang-Buang Tenaga lagi. Dengan situasi ini, tidak mungkin menang. Guyang. Kita sudah kalah. Cepat hentikan. Jangan sampai dana 100 miliar ini terkuras habis. Kita tidak ada hubungan. Kamu tidak perlu melakukan ini. Pertandingan belum selesai. Kalah menang belum pasti. Memalukan diri sendiri. Posisi A beli, posisi B kabin, posisi C naikkan saham. Sekarang akan menaikkan harga saham ini, ingin lihat kamu bisa lawan pakai apa. Tang Xiao mulai beraksi. Saham mobil listriknya sudah memasuki fase pertumbuhan pesat. Sementara saham AI yang dipilih Gu yang sudah merosot ke titik terendah, sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Jika dia tidak menyerah, bahkan sponsor sebesar 10 miliar yang dia tarik akan hancur. Guyang, lihat bagaimana kamu mati. Guyang, jangan teruskan lagi. Aku menyerah. Jangan menyerah. Aku ikut konferensi kali ini bukan hanya untuk bawa kakek pulang. Aku punya tujuan lain. Aku ingin bertemu orang yang mungkin tidak akan kutemui lagi. Tidak perlu memikirkan tujuanku. Mengorbankan masa depan. Setiap orang punya kepentingan pribadi. Kalau kita menyerah begitu saja karena ini. Ngomong besar saja. Masalah ini tak bisa diselesaikan oleh investor terbaik, apalagi kamu pengasuh. Lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Kamu salah. Masih cara menyelamatkan grup Muyu. Apakah yang dimaksud Guyang adalah kalian kedua investor terbaik, mengubah takdir? Kenapa belum pernah mendengar 10 tahun lalu saat investor terbaik masuk pasar saham konferensi investasi Eropa, menghadapi situasi henteng, dia menggunakan teknik mengubah nasib. Saham tak bisa diselamatkan dia angkat ku puncak. Meniru teknik investor saham legendaris. Apakah Guyang? Harga saham 15.200. Kalau turun 2.000 lagi, mekanisme batas bawah aktif. Potensi kenaikan pendek mencapai 200%, ruang operasi 90%. Tingkat kenaikan, tingkatkan investasi. 10 miliar. Harga saham akan naik. Harga saham akan naik. Tidak mungkin. Bagaimana lakukan itu? Neklaji. Di bawah 10 miliar Guyang, saham AI generasi kelima dengan cepat menyusul saham mobil listrik Tang Xiao, kedua saham seri. Kok bisa begini? Ini adalah proyek yang kami kerjakan selama 5. Dia bisa menyamakan 10 miliar, berdasarkan apa? Nak, jangan biarkan dia melewati kita. Kalau melebihi kita, kalah. Harga saham Rp18.240. Potensi peningkatan 20%. Peluang kenaikan besar. Tambah lagi 10 miliar. Sudah mau melampaui. Jangan biarkan dia melampaui, aku harus tambah investasi. Harga saham 24, Tambah lagi 10 miliar. tambah terus. Astaga, saham yang pasti kalah, di bawah kendali Guyang, malah naik lebih cepat dari roket, langsung mengalahkan saham mobil listrik Tang Xiao. Inilah mengubah takdir. Guyang dia, sekali lagi menggunakan teknik dewa saham. Tidak mungkin ini teknik dewa saham, dia cuma pembantu bodoh, sekali beruntung masih bisa dibilang, tapi bagaimana bisa selalu beruntung? Pasti kebetulan. Ini kebetulan. Di dunia ini tidak mungkin ada banyak kebetulan. Tidak ada orang yang bisa dengan sempurna meniru cara si jenius saham. Guyang. Kamu adalah jenius saham. Kamu jenius saham kan? Lima tahun yang lalu. Ada seorang wanita yang hampir aku dapatkan.
Saat dia pergi, dia tinggalkan sekeping kain. Bertahun-tahun ini aku keluar dari bursa saham. Hanya untuk menemukannya. Sepertinya takdir masih berpihak padaku. Koin emas itu. Ternyata kamu selalu ada di sampingku. Aku ingat sekarang, ini adalah koin sang dewa saham. Dewa saham pernah memegangnya dan menciptakan legenda tak terkalahkan di Wall Street. Guyang adalah dewa saham, Guyang ternyata adalah dewa saham. Pantas saja paman sangat hebat. Ternyata Om adalah dewa saham. Dewa saham yang selalu aku kagumi ternyata ada di depanku. Tapi aku malah menganggapnya sebagai pembantu. Aku benar-benar buta. Teman-teman penonton, momen paling mendebarkan muncul. Setelah pertempuran puncak di Wall Street, dewa saham yang hilang akhirnya muncul. Dia muncul di KTT Investasi Dunia. Dia adalah Guyang. Dia adalah dewa. Dia adalah dewa saham. Aku menentang dewa saham. Itu tidak mungkin. Guyang heniala seorang pembantu busuk. Bagaimana mungkin dia dewa saham? Aku tidak percaya, tidak mungkin. Kali ini, aku ingin kau menemani aku. Melihat pemandangan puncak dunia ini bersama. Menant. Di bawah operasi Dewa Saham, Guyang, saham AI generasi kelima menang dengan cara yang sangat meyakinkan. Menang begitu bersih, tetap tak terkalahkan. Aku tidak terima, aku masih bisa bersaing. Nah, dia itu dewa saham. Kita tidak bisa menang. Aku segera memindahkan semua aset ke luar negeri dan pergi. Mungkin tidak punya kesempatan. Bertahun-tahun, Tang Baichuan, ayah dan anak menggunakan taruhan bisnis. Akuisisi jahat, tekan pesaing, daftar ilegal, langgar aturan puncak. Aku sudah lama mengumpulkan bukti kejahatan kalian diam-diam dengan bursa efek. Ini semua. Cukup membuat kalian bertahan di penjara selama 30 tahun. Quechua. Demi hibangin kita bertahan, tolong bantu aku. Aku tidak mau dipenjara. Tang Baichuan, Tang Hao, kalian berdua sampai sekarang masih mau lolos dari hukum. Ketua, menangkap kami tidak untung bagimu. Baru saja membiarkan kami melanggar aturan konferensi. Menangkap kami, kamu tidak bisa kabur. Tidak bisa kabur, itu hanya sandiwara dengan kalian. Apa yang kamu katakan? Kalian benar-benar berpikir aku akan membiarkan kalian melanggar aturan konferensi, merusak tatanan keuangan. Itu semua hanya untuk membuat kalian terbongkar. Bukti kejahatan keuangan ayah dan anak Tang Baichuan selama bertahun-tahun. Sialan, para parasit ini, aku menangkapnya sekarang. Menangkapnya sekarang membuat mereka waspada. Biar mereka oleh kinesat ewal. Dewa saham bilang biarkan mereka di puncak sendiri membuktikan bukti ini, biar mereka tak bisa lari. Guyang yang tidak respek kepada dewa saham. Saya juga pernah jadi elit bursa saham. Bisa nggak kamu maafkan saya demi sesama pelaku? Dewa saham mereka semua dengar kata-katamu, kumohon sekali ini saja. Pak Lu. Sungguh saya nggak tahu Guyang adalah dewa saham. Kalau saya tahu, saya pasti nggak akan ganggu kamu. Tolong bantu bicarakan ini. Maafkan ini saja, bisakah? Bukan menyesal, tapi takut pada hukuman hukum. Kejahatan finansial tetaplah kejahatan. Kerugiannya, tidak hanya properti rakyat dan bisnis, pada akhirnya yang rugi adalah kepentingan negara. Serahkan pada hukum untuk menghukum. Paul pergi. Dewa saham. Aku paling tidak suka padamu. Suatu hari aku pasti akan bangkit kembali. Guyang tidak. Dewa saham, aku akui, sebelumnya aku memang terlalu sombong. Aku meremehkanmu, kali ini aku benar-benar kalah, aku mengaku. Hanya itu saja, atau masih ada lagi? Aku harus menghilangkan kebiasaan burukku yang ceroboh ini. Belajar dari sang ahli saham, bekerja serius, bersikap rendah hati. Begitu lebih baik.
Oh iya, ahli saham, apakah kamu berencana pergi kali ini? Tidak, aku tidak pergi. Aku sudah menemukan hal terpenting dalam hidupku. Mulai sekarang, aku hanya ingin fokus menjadi pengasuh.